Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Syariah Corner. Dan kali ini masih bersama dengan Ibu Erike Anggraini, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Kita masih membahas tentang perkembangan perekonomian syariah di Indonesia, bahkan secara global di dunia. Nah, oke. Sekarang Indonesia berada di peringkat atau ranking keempat untuk ekonomi syariah dunia. Lantas seperti apa? Bagaimana yang harus kita lakukan agar kita bisa menembus ranking ketiga, bahkan menembus ranking pertama, Bu Erika? Oke, kalau melihat dari potensi yang sudah ada, Mbak Nana, saya rasa tiga sektor andalan kita, yaitu fashion dan mode, kemudian pariwisata ramah muslim, kemudian yang ketiga yaitu industri keuangan. Saya rasa kita perlu menggenjot tiga sektor itu, karena itu sudah menjadi unggulan di skala ekonomi syariah global. Dan unggulan tersebut itu bisa kita dorong dengan cara kita memiliki distingsi atau pembeda dengan negara-negara yang menawarkan yang sama gitu, negara-negara muslim lainnya. Itu saya rasa yang pertama. Yang kedua tentu saja tadi adanya sinergitas antara semua stakeholder untuk bersama-sama membuat jalinan atau linkit, baik tidak hanya industri halal saja, tapi juga dengan sektor keuangan. Bagaimana sektor industri atau sektor real itu linkit dengan sektor keuangan, sehingga keduanya itu saling mendukung untuk pengembangan ekonomi syariah ke depannya. Kemudian tentu saja dari pihak regulator itu perlu adanya pendekatan yang tidak hanya bersifat top down tapi juga bottom up gitu, dari seluruh stakeholder yang ada, dari semua masyarakat. Bagaimana kita bisa mendukung pemerintah untuk memajukan ekonomi syariah tidak hanya berskala lokal tapi juga berskala internasional. Saya rasa seperti jadi itu. memang semuanya harus bergerak. Tidak Betul. bisa hanya mengandalkan pemerintah. Bersama-sama. Tapi bersama-sama stakeholder juga harus saling bekerja sama. Ya, betul. Dan juga termasuk masyarakat Indonesia Ya, sendiri. Betul. Itu berarti kita mungkin saja akan berada di posisi 3 bahkan posisi ke-1. Saya yakin. Yakin. Oke. Kita lihat nanti, mudah-mudahan bisa seperti itu. Betul. Nah, lalu keuntungan apa yang didapatkan Indonesia jika memang perekonomian syariah ini pesat sekali secara global? Oke, kalau ditanya keuntungan tentu saja menguntungkan secara ekonomi. Ketika ekonomi syariah global itu pesat, maka akan mendorong potensi-potensi sektor ekonomi kita yang unggulan tadi untuk kita bisa ekspor keluar. Meningkatkan ekspor itu berarti kan meningkatkan devisa negara, dan tentu saja akan berdampak positif bagi negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja dengan meningkatnya itu akan bergerak ekonomi, Mbak Nana. Bergerak itu begini, Mbak Nana, akan meningkatkan daya saing, akan meningkatkan atau bergeraknya UMKM, industri halal, itu kan sektor real semua. Ketika sektor real bergerak semua, tentu saja itu akan membawa maslahat yang lebih besar lagi kepada masyarakat. Kenapa? Karena sektor real itu akan sangat bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Itu saya rasa, Mbak Nana. Oke, ya. Nah, lalu sebenarnya upaya apa yang harus dilakukan oleh Indonesia agar bisa memaksimalkan, karena potensi-potensi itu sudah ada jelas sekali gitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan agar potensi-potensi itu akhirnya berubah menjadi real atau nyata? Betul. Tidak hanya menjadi peluang ya, tapi menjadi real. Oke, kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, tentu saja dalam hal ini kita harus mulai memperbanyak kajian-kajian terkait dengan kondisi ekonomi syariah. Kita melihat posisi kita di mana di kacamata dunia, kemudian bagaimana kemudian kita membuat pemetaan pasar, pangsa pasar kita di sebelah mana di ekonomi global itu. Kemudian bagaimana kita membuat strategi-strategi yang berskala nasional, kemudian mendobrak potensi-potensi pangsa pasar yang mungkin belum terjamah sama negara-negara muslim lainnya. Itu saya rasa seperti itu. Dan itu semua kembali lagi, Mbak Nana, tidak akan lepas dari sinergitas seluruh stakeholder, pemerintah sebagai regulator, praktisi atau industri ekonomi syariah di Indonesia sendiri, begitu juga masyarakat gitu. Bagaimana caranya kemudian potensi kita itu tidak hanya menjadikan populasi kita yang besar ini hanya sebagai pasar gitu. Betul, konsumen saja. Hanya menjadi konsumen saja gitu, tapi bagaimana kita juga sebagai pemain di situ. Bahkan kan tujuan kita itu menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dunia, ekonomi syariah dunia itu kan bagaimana kita menjadi leader di situ. Nah, itu butuh kerja keras di situ, Mbak Nana. Sinergitas itu tentu saja akan melibatkan seluruh stakeholder.
kemudian bagaimana bisa membuat supply chain yang baik itu untuk seluruh lingkup subsektor yang ada di ekonomi syariah itu sendiri. Sehingga ketika supply chain itu sudah baik, linkit satu sama lain, itu akan lebih mudah untuk mendorong kita supaya kita menjadi nomor satu, number one gitu. Saya rasa itu Mbak Nana. Berarti itu hal-hal yang bisa dilakukan agar potensi bukan hanya peluang tapi menjadi sebuah kenyataan. Betul Mbak Oke, Nana. jadi bergerak semua ya. Betul ya. Mbak Nana. Oke, terima kasih Ibu Erika Anggraini Sama-sama, atas Mbak waktunya Nana. sudah hadir bersama di Syariah Corner kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian Syariah Corner kali ini yang didukung oleh UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, IDX, Radisson Lampung Hotel, dan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Sampai jumpa.